Al-kayyisu al-agilu, orang yang berakal, yang mampu mikir. Tidak harus alim ini, tidak harus dia tadi itu hafal Quran, mampu mikir, bukan anak bayi atau orang gila ya. Mandana nafsahu, yaitu orang yang memperhitungkan dirinya, bukan ikut hayalannya, memperhitungkan dirinya. Saya ini sudah setua ini, berapa ribu rakaat yang sudah saya kerjakan salat sunnah ya, berapa kali aku khatam Al-Quran ya, seminggu sekali, kalau enggak 1 bulan sekali, kalau enggak berapa kali ini baca Quran itu 1 juz berapa jam ya, padahal 24 jam ya setiap hari kita punya. Kok lebih banyak tidurnya daripada ibadahnya ya, kok lebih perhatian makannya ya sama ibadahnya ya, kok lebih perhatian kerjanya ya sama urusan akhiratnya ya. Dana nafsahu, orang yang punya akal itu memperhitungkan, menghisap dirinya. Kemudian setelah itu sadar, bukan hanya sekedar merenungkan astagfirullahaladzim, tetap wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal, berbuat lima ba'dal maut, untuk apa yang setelah kematiannya. Apa setelah kematian? Kubur, kif kuburannya, hisab, kif hisabnya, timbangan amal, bagaimana timbangan amalnya. Jadi bukan hanya sekedar merenungi kemudian kosong hasilnya, tapi langsung bergegas. Wa amila lima ba'dal maut, itulah orang yang dikatakan al-agil, orang yang waras kata orang sekarang. Ya. Taib. Wal ajiz, dan orang yang ajiz, yang enggak mampu. Ada riwayat wal ahmak, orang yang bodoh. Bodoh nemen, itu ahmak itu. Ya. Bodoh enggak bisa dikasih pengertian. Itu ahmak. Man atba'a, yang mengikutkan nafsahu, jiwanya dia, hawa terhadap keinginan dirinya, keinginan jiwanya, hawa nafsunya. Kalau nafsu itu ada yang disebut al-ammarah bisu. Kalau nafsu tadi itu ada yang disebut al-lawamah. Ada juga disebut nafsu itu al-mutmainnah. Nafsu yang disebut al-ammarah bisu, yang ngajak berbuat jelek. Nafsu yang disebut al-lawamah, yang selalu mencela dirinya. Kau ini ya apa sih? Masa kamu kalah sama anak kecil itu? Mencela dirinya. Masa kamu tidur dok? Ada nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, yang merasakan ketenangan jika ibadah kepada Allah. Yang jelek adalah yang pertama. Tapi hawa nafsu ini selalu membuat orang tadi itu terperdaya, tertarik. Ini yang selalu mengaruhi. Dan ini yang membuat orang tadi itu terseret nafsunya menjadi ammarah bisu. Karena itu orang yang bodoh yang menjadikan dirinya sebagai pengikut hawa nafsunya. Yang penting makan enak walaupun haram. Yang penting rumah bagus walaupun menipu. Yang penting perempuan cantik walaupun zina. Yang penting itu aja. Kepuasan kata orang sekarang. Yang dicari adalah kepuasan. Untuk akhirat. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan untuk Allah. Al-amani, dengan angan-angan yang bohong, yang penuh dengan tipuan.
Maksudnya, insya Allah kita kan beriman, kita kan cinta sama Nabi, insya Allah dapat syafaatnya Nabi. Angan, hayal. Insya Allah kita masuk surga sudah, jangan terlalu kamu repot. Masuk surga, inti turunannya siapa? Tetap aja minum khamar klak. Masuk surga, inti siapa? Datuknya inti luar biasa. Untuk urusan nama Allah, tamanna, dia berhayal. Untuk urusan nafsu, sudah pernah dia berhayal. Makan enak, nggak bisa kita bisa makan enak kalau kita nggak masak, nggak bekerja, nggak bisa. Kita punya rumah nih, kalau nggak mau berusaha, nggak bisa. Masuk surga, hayal. Insya Allah dapat Nabi masuk surga, tak ada usaha. Insya Allah salafus soleh kita akan narik kita masuk ke surga, tidak pakai usaha. Tamanna 'ala Allahil amani. Ini orang yang goblok, ini orang yang bodoh. Hah? Karena itu seharusnya tidak demikian. Orang yang pandai tadi itu tafakur untuk akhiratnya, kemudian mempersiapkan dengan amal soleh. Bukan untuk akhirat, dia tadi itu sadar, kemudian dia berhayal, mengandalkan nanti itu, mengandalkan untuk ini, untuk berkah, syafaat, itu dan ini, tapi urusan di dunia, nafsu yang dikedepankan. Tidak demikian. Nah, karena itu kita harus paham. Kita harus paham. Jadi begini gambarannya. Kalau kepingin sehat, paham ya? Inilah vitamin-vitamin, makan ini, makan itu. Kalau makan ini dan makan itu kamu akan sehat. Misal, paham ya? Tapi kamu tidak makan, cuma tahu toh, mana mungkin akan bisa? Wis, yang penting sehat wis. Cedek ono itu dokter itu, kamu pasti sehat kalau deketi sama dokter tadi itu. Loh, deketi dokter itu kamu bisa sehat kalau kamu tadi itu mau mengamalkan bimbingan atau anjurannya dokter. Bukan deket dok. Inti telepon dokter itisol inti, tanyakan sama dokter gimana tentang diri kamu, penyakitnya kamu. Insya Allah sembuh kamu dengan kamu menghubungkan diri dengan dokter tadi itu. Enggak bisa itisol dengan Nabi, dengan bersolawat dengan Nabi. Insya Allah iya, tapi tujuannya mendekatkan diri dengan Nabi, ngikuti ajaran Nabi, sunnahnya Nabi. Begitu maksudnya. Kira-kira bisa enggak manusia itu kenyang kalau diceritai makanan tanpa makan? Bisa. Inti tahu kuli, inti tahu itu, dia lapar, bisa kenyang? Enggak bisa. Kira-kira orang yang sakit diceritai obat bisa tidak sembuh? Enggak bisa. Begitu juga kita diceritai Nabi itu akhlaknya begini, Nabi itu akhlaknya begitu, tanpa diamalkan, tanpa ditiru, cukup? Enggak cukup. Kita diceritakan sholat duha itu pahalanya begini, sholat berjamaah itu pahalanya begini, tanpa mengerjakan, cukup? Enggak cukup. Karena itu harus dikerjakan. Itu semuanya ilmu-ilmu itu harus diamalkan. Begitu maksudnya untuk mendekatkan diri kepada Nabi, bukan hanya sekedar kita nyebut-nyebut aja. Iya, itu bagian cara mendekatkan diri, tapi bukan hanya sampai ada di situ. Tingkatkan dengan mengikuti ajaran dan sunnah beliau. Begitu seharusnya. Faham tuh? Wallahu alam. Nah ya. Kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum dihisab oleh Allah.